Sebelum memutuskan berhimpun dalam sebuah negara merdeka dengan nama Republik Indonesia, lebih dari 200 tahun lalu, wilayah Nusantara pernah menjadi wilayah koloni dari negara-negara Eropa. Kekuasaan kolonial yang berlangsung sejak tahun 1800 hingga tahun 1942 ini meninggalkan banyak jejak dalam kehidupan kebangsaan kita saat ini. Setelah VOC atau Persekutuan Dagang Belanda dibubarkan karena dinyatakan bangkrut, kekuasaan VOC di Nusantara yang berkuasa sejak tahun 1619, sejak tanggal 1 Januari 1800, diambil alih pemerintah Belanda yang kala itu menjadi bagian dari Republik Prancis. Guna menjalankan pemerintahan di wilayah koloni, termasuk di Nusantara, pemerintah Republik Batav yang berkuasa di Belanda meneruskan sebagian gaya pemerintahan VOC dengan mengadopsi sistem kontrol terbatas di wilayah koloni. Dari wilayah koloni itu berubah. Yang sebelumnya itu adalah wilayah koloni itu dieksploitasi secara ekonomi, tetapi sejak Prancis menguasai Belanda dan kemudian juga wilayah koloni itu secara tidak langsung berada di bawah Prancis, maka posisinya tidak hanya sekedar ekonomi tapi juga politis. Kenapa politis? Karena Napoleon Bonaparte menghendaki agar Jawa itu dijadikan satu center dalam rangka Prancis ingin menguasai India kembali. Jadi dijadikan Jawa ini dijadikan center of gravity dalam rangka penyerbuan ke India. Ini rencana Napoleon. Pada tanggal 5 Januari 1808, Herman Willem Daendels yang ditunjuk Napoleon Bonaparte menjadi gubernur jenderal koloni Prancis Belanda di Jawa tiba di Batavia. Sebagai wakil Prancis yang ditugaskan melindungi Jawa dari serbuan tentara Inggris, Daendels banyak memerintahkan pembangunan infrastruktur dan perubahan sistem pemerintahan kolonial di Jawa. Di bidang infrastruktur, Daendels misalnya memerintahkan pembangunan kantor pemerintahan baru di kawasan Walter Freden, membangun sejumlah benteng baru, dan yang paling terkenal membangun jalan pos dari Anyer, Banten sampai Panarukan di ujung timur Pulau Jawa. Sistem dari Daendels adalah mengutamakan infrastruktur untuk tuan-tuan kolonial. Kalau saya punya pedati dan mau ke pasar, saya tidak bisa mengincar jalan raya pos. Saya harus pakai jalan kecil, ya, jalan desa. Ya. Yang pertama kali yang dilakukan oleh Daendels adalah mempersatukan Pulau Jawa. Jawa bagian barat dan timur ini dapat ditempuh dalam waktu yang sangat singkat pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Dan apa saja yang dibawa selain pos, ya, benda pos, surat dan sebagainya, itu juga digunakan untuk memberikan pesan-pesan rahasia dari militer, ya, kepada para penguasa wilayah di daerah. Kemudian di samping itu juga untuk distribusi militer juga sama, ya. Distribusi militer artinya peralatan militer dan juga untuk distribusi produk pertanian yang menjadi komoditas primadona pada waktu itu, seperti gula, kopi, padi dan sebagainya. Dalam sistem pemerintahan, Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial dengan membagi Pulau Jawa dalam beberapa distrik. Distrik-distrik yang dikenal sebagai residensi ini dipimpin seorang pegawai negeri Eropa yang disebut residen. Para residen ini bertanggung jawab langsung kepada gubernur jenderal atas berbagai hal di residensi mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian. Pada waktu Nusantara ini dikuasai oleh Gubernur Jenderal Daendels, dia membawa paham-paham politik Prancis, ya, revolusi Prancis khususnya. Inti daripada revolusi Prancis adalah hanya satu sebenarnya, yaitu hak milik adalah suci.
Jadi yang dulunya hak milik itu boleh dirampas oleh penguasa tanpa melalui prosedur hukum atau prosedur yang lain, maka itu semuanya ditumpas. Artinya bahwa apabila seseorang menghilangkan katakanlah nyawa orang lain, nyawa kan milik seseorang, maka negara harus hadir untuk menuntut si orang yang menghilangkan nyawa itu. Sebagai seorang militer, dia tidak begitu berhasil. Sebagai seorang jenderal, dia tidak berhasil. Tapi seorang administrator yang sangat ulung, sangat keras, sangat kejam. Dan dia membuat kebijakan baru di mana wilayah ada 4 butir. Sentralisasi kepada Batavia, kepada Jakarta. Jadi kegubernaran dari pantai laut timur Jawa dihapus pada 1 Mei 1808, ya, supaya semua dipusatkan di Batavia, di Jakarta. Kedua, ada unsur militer di dalam sistem dari administrasi Daendels. Dan kita bisa menyaksikan ini sampai sekarang. Kalau kita lihat gubernur dari Jakarta, dia pakai seragam militer. Dan ketiga ada sistem hukum. Ya? Sistem hukum adalah bahwa sistem dari Landrat, dari penghakiman lokal, sistem dari penghakiman keresidenan, dan penghakiman dari yang berpusat kepada Mahkamah Agung di Jakarta, ini membuat satu kerangka baru untuk hukum. Pada masa kekuasaan Daendels, untuk pertama kalinya kekuasaan pejabat sipil Eropa di wilayah-wilayah bekas kekuasaan VOC ditetapkan sejajar dengan penguasa lokal. Mereka bukan lagi sekedar duta atau perwakilan pemerintah Belanda di wilayah yang dikontrol Belanda. Tata aturan kerajaan itu dilanggar oleh Belanda. Misalnya dulu Sultan itu harus duduk lebih tinggi daripada pejabat pemerintah Belanda. 11 aturan itu mengatakan bahwa harus setara, harus duduk di kursi. Kalau ketemu di jalan, cukup buka topi. Jadi mereka kalau ketemu dengan Sultan tidak perlu jalan jongkok lagi, tidak perlu. Tetapi justru ini sudah setara gitu. Pada tahun 1811, pengganti Daendels, Jan Willems Janssens, gagal mempertahankan Jawa dari serangan tentara Inggris. Thomas Stanford Raffles, yang kemudian ditunjuk kerajaan Inggris menjadi gubernur jenderal Jawa, bukan hanya melanjutkan sistem pemerintahan yang direorganisasi Daendels, namun juga memperkuat dengan mereformasi pengadilan, polisi, dan sistem administrasi di Jawa. Raffles juga memperkenalkan pajak tanah di Jawa. Lebih menerapkan aturan yang dilakukan oleh Lord Minto yang berpusat di India sana, yaitu bahwa tanah-tanah itu semuanya adalah tanah negara, rakyat yang mengolah tanah itu harus membayar kepada pemerintah, gitu ya, kepada pemerintah. Tanah-tanah Sultan itu juga beberapa yang diambil, antara lain misalnya yang di wilayah Karesidenan Kedu itu diambil alih dari Sultan, diambil menjadi tanah pemerintah gitu. Pada masa kekuasaan Raffles yang berlangsung hingga tahun 1816, sistem pemerintahan kolonial berupaya diarahkan menjadi seperti layaknya pemerintahan di kerajaan-kerajaan Eropa. Meski hanya berlangsung sekitar 5 tahun, pada masa kekuasaan Raffles, berbagai perubahan dan peristiwa sejarah penting terjadi. Ide dari Inggris adalah bahwa kita akan ada semacam partnership dengan orang elit, dan orang elit akan menjadi seperti kita, tapi brown skins, Englishmen. Ya? Jadi mereka bisa bahasa Inggris yang fasih bahasa Inggris, sudah tahu Shakespeare, sudah tahu Dickens, sudah bisa bergerak di dalam dunia budaya Inggris, dan akan menjadi partner kami. Dan waktu mereka sudah cukup matang, kita akan menghibahkan koloni kepada mereka, dan mereka akan menjadi sekutu kami untuk abadi. Negara jajahan koloni ini harus memberikan keuntungan ya bagi negara induk di sana.
Pada tahun 1816, ketika kendali pemerintahan kolonial di Nusantara kembali jatuh ke tangan kerajaan Belanda, sistem pemerintahan kolonial yang dibentuk dan dijalankan Daendels dan Raffles dilanjutkan. Pada tahun ini pula, era pemerintahan kolonial Hindia Belanda dimulai. Belanda datang kembali 1816. Mereka mendirikan satu undang-undang dasar Desember 1818 yang membuahkan salah satu sistem kolonial yang namanya pemerintah Hindia Belanda. Dan pemerintah Hindia Belanda bertahan sampai 8 Maret 1942 waktu ada penaklukan tanpa syarat kepada Jepang. Untuk menjalankan roda pemerintahan, kala itu pemerintah Hindia Belanda menganut sistem direct atau langsung dan sistem dualistik. Dalam sistem birokrasi ini, selain terdapat hierarki Belanda, juga ada hierarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara rakyat pribumi dengan pegawai sipil Eropa. Bagian atas struktur hierarki pribumi ini sering terdiri dari para aristokrat Jawa dan kerap memanfaatkan sistem feodalisme yang telah ada. Kata Mutatuli, untuk menguasai orang Jawa itu katanya, itu nggak diperlukan pengetahuan politik yang canggih-canggih amat lah. Cukup dengan pengetahuan politik yang sederhana, kemudian kuasailah kepala-kepalanya, artinya para priai-priai ini, ya bupati siapa dikuasai, dan janjikan mereka sedikit hadiah. Dengan begitu kita bisa mengontrol seluruh rakyat Jawa. Meningkatnya dominasi Belanda atas Pulau Jawa memicu kejengkelan dan perlawanan. Perlawanan paling terkenal dikobarkan oleh seorang bangsawan Jawa, Pangeran Diponegoro. Perlawanan Diponegoro ini yang dikenal dengan Perang Jawa mendapat dukungan luas mayoritas rakyat di Jawa Tengah. Dengan dukungan kaum ulama, Diponegoro menjadikan perang yang berlangsung antara tahun 1825 hingga 1830 ini sebagai perang jihad. Kalau tidak ada problem sosioekonomi, tidak mungkin itu akan menjadi perang 5 tahun. Dan ini perang pertama yang menjadi perang ideologi. Ideologi Diponegoro adalah kita harus mempertahankan kepribadian pribumi Jawa. Kepribadian pribumi Jawa bermuara kepada bahasa kami, bermuara kepada agama kami, Jawa Islam, dan bermuara kepada adat istiadat kami. Jadi dia mengincar salah satu sistem di mana ada respect. Ya, he wanted respect. Dia minta respect dan respect tidak diindahkan oleh Belanda. Perang Jawa mengakibatkan kematian sekitar 215.000 orang, di mana sebagian besar orang Jawa. Dari aspek pembiayaan, Perang Jawa mengakibatkan beban keuangan yang besar bagi kerajaan Belanda. Pasca Perang Jawa, pemerintah Belanda memutuskan menjadikan Pulau Jawa sebagai sumber utama pendapatan untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch mendorong pemberlakuan kultur stelsel yang oleh para sejarawan Indonesia sering disebut sistem tanam paksa. Masyarakat sendiri itu dalam keadaan terpaksa melakukan itu, ya, satu itu. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan, kan begitu. Itu jadi semua sebenarnya kalau dilihat prinsip tanam paksa ini sudah dimulai pada awal abad ke-19. Misalnya rakyat diberikan bibit-bibit kopi, diberikan bibit-bibit padi, ya, sudah mulai. Pada waktu pembangunan jalan raya Daendels itu, masyarakat di sekitar jalan raya itu tidak boleh ikut untuk partisipasi dalam pembangunan jalan, tidak boleh. Masyarakat yang ada di sekitarnya itu harus menanam komoditi dagang yang sangat laku ini, gitu. Jadi demikian pentingnya bagi mereka, ya, walaupun juga selain politik, tapi ekonomi ini kan juga penting, ya. Artinya bahwa negara jajahan koloni ini harus memberikan keuntungan, ya, bagi negara induk di sana. Dengan sistem tanam paksa, pemerintah kolonial memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Pemerintah kolonial juga bisa mendikte jenis dan jumlah komoditi yang harus ditanam dan dihasilkan oleh para petani Jawa. Kala itu, para petani harus menyerahkan 1/5 hasil panen kepada pemerintah. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang
dengan besaran harga yang ditentukan sepihak oleh pemerintah kolonial. Praktek tanam paksa ini melahirkan kesengsaraan bagi para petani. Meski syarat praktek penindasan, sistem tanam paksa sukses mendatangkan kekayaan bagi pemerintah kolonial Belanda dan kerajaan Belanda. Bahkan antara tahun 1832 dan 1852, hampir 20% total pendapatan kerajaan Belanda berasal dari koloni Jawa. Antara tahun 1860 hingga 1866, angka ini bertambah menjadi 33%. Borok sistem tanam paksa baru terkuak dan mendapat hujan kritik menyusul terbitnya buku Max Havelaar, karya Mutatuli, yang membongkar praktek penghisapan rakyat pribumi akibat praktek tanam paksa. Buku Max Havelaar ini kan terbit tahun 1860. Itu saat tanam paksa sedang berada di puncaknya gitu ya. Dan sistem itu untuk pertama kalinya diekspos ke publik yang luas ya di Eropa sana melalui buku ini. Anak judul dari buku Max Havelaar ini adalah perdagangan kopi gitu ya. Jadi juga ingin diperlihatkan bagaimana satu produk komoditi global gitu ya, itu dihasilkan ya melalui cara yang sangat-sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang abad ke-19 di Eropa sedang menjamur. Ya. Semua orang ingin punya kebijakan-kebijakan yang lebih manusiawi. Kita ingat pada abad ke-19 untuk pertama kalinya juga soal-soal perburuhan di Eropa sana dibuat menjadi lebih sistematis, problem housing dan segala macam, dan tiba-tiba novel ini muncul untuk memperlihatkan gitu bahwa Eropa ini sebetulnya bisa manusiawi seperti itu ya karena ada penderitaan di dunia ketiga, dan memperjelas sistem kolonial yang sebetulnya berdiri atas prinsip yang sangat sederhana gitu ya, kemakmuran sebagian dihasilkan dari penindasan yang lain gitu. Jadi buku Max Havelaar saya kira membuat semacam terobosan di dalam analisisnya ketika mengaitkan antara kolonialisme dan feodalisme. Pada 1870, kelompok liberal di Belanda berhasil memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan memaksakan penghentian sistem tanam paksa. Bersama kemenangan kaum liberal, era baru sejarah kolonialisme Nusantara yang dikenal sebagai zaman liberal dimulai dan berlangsung hingga tahun 1900. Pada periode ini, pengaruh kapitalisme swasta mulai memasuki sejumlah sektor kehidupan di Nusantara. Semula, masuknya kapitalisme swasta ini diharapkan bisa mendatangkan keuntungan yang mengucur pada masyarakat pribumi. Namun, pada prakteknya, keadaan rakyat terutama kaum tani tidak menjadi lebih baik dibandingkan pada masa tanam paksa. Waktu ada pemberontakan PKI, ya, pemberontakan PKI ada banyak orang yang dikirim ke Bovendigul, ya, di Irian. Banyak orang yang bukan komunis, tapi mereka seperti diseret di dalam salah satu represi besar. Pada abad ke-19 menyusul munculnya mentalitas imperialisme baru, sejumlah negara Eropa berlomba-lomba mencari koloni-koloni baru di luar Eropa demi meraih kepentingan ekonomi dan status. Kemunculan mentalitas ini ikut mendorong rezim kolonial Hindia Belanda melancarkan ekspansi geografis ke beberapa wilayah Nusantara yang kala itu belum berhasil ditaklukkan. Langkah ekspansi geografis pemerintah kolonial ini memicu terjadinya perang di sejumlah tempat. Salah satunya yang paling terkenal adalah Perang Aceh yang pecah tahun 1873 dan berlangsung sampai tahun 1913. Perang ini mengakibatkan lebih dari 100.000 orang tewas. Ranju antara orang Aceh dan Belanda, dan mereka enggan menerima Belanda sebagai kolonialisme yang mutlak, seperti seorang Tuanku Imam Bonjol pernah bilang, atau seorang Cut Nyadin pernah bilang, atau seorang Diponegoro,
mereka tidak layak menjadi pemerintah sebab mereka bukan Islam. Ya? Jadi tetap kafir. Ya? Jadi ini membuat salah satu tanda tanya untuk masa depan. Tidak mungkin bahwa salah satu sistem yang dibawa dari luar bisa mempertahankan lama. Saya kira Perang Aceh adalah, it reaches the limits of what you can do. Colonialism, yeah? Okay, you control Java. With Java, you've got an infrastructure, you've got a Priai, you've got a Binnenlandse Bestuur, you've got a Stadspoorweg. But North Sumatra, you don't have those assets. Yeah? Dan itu jauh lebih susah. Dan North Sumatra, walaupun Aceh dimenangkan, sebenarnya tidak aman sebab selalu ada Aceh Mor. Setelah Perang Aceh selesai, hampir semua wilayah Nusantara telah jatuh di bawah kontrol pemerintah kolonial. Di tengah stabilitas ini, pada tahun 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa kebijakan politik etis yang ditujukan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli akan diterapkan di Hindia Belanda. Kebijakan ini kemudian memang dijalankan pemerintah kolonial dengan membangun infrastruktur, irigasi, melakukan transmigrasi, dan membuka sejumlah sekolah bagi kaum bumi putra. Namun, kebijakan ini tidak banyak memperbaiki kehidupan rakyat pribumi karena kental dengan motif dan kepentingan yang menguntungkan rezim kolonial. Irigasinya itu juga irigasi, akhirnya kan penerapannya itu kan kepada perkebunan Belanda. Imigrasi demikian juga. Ya, imigrasi itu dilakukan ya untuk bekerja di perkebunan Belanda. Lalu yang edukasi juga di sekolah-sekolah itu kan untuk Bumi Putra juga hanya sampai dengan kelas ELS atau MULO atau yang paling tinggi paling dokter Jawa 1849 itu paling tinggi itu karena dibutuhkan daripada mendatangkan dokter dari sana mahal, akhirnya dibuka sekolah di sini. Meski tidak banyak mendatangkan kemakmuran, kebijakan politik etis ini menyebabkan efek samping yang besar dalam bentuk munculnya kaum terdidik dari kalangan bumi putra. Lewat kaum terdidik inilah gagasan nasionalisme Indonesia lahir dan membangkitkan kesadaran kebangsaan di kalangan kaum bumi putra. Dimulai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908, organisasi pergerakan kebangsaan satu persatu muncul. Tersebarnya gagasan nasionalisme ini di kemudian hari juga melahirkan kelompok-kelompok progresif yang berupaya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Sejumlah organisasi dan partai politik progresif dari Syarikat Islam, Indische Partei, hingga Partai Komunis Indonesia atau PKI berdiri. Dengan edukasi inilah orang mulai sadar bahwa kita itu selama ini dibodohi oleh penjajah, kan begitu. Oleh karena itu muncullah dari Budi Utomo, Sarekat Dagang, seterusnya, termasuk di dalamnya juga adanya Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes dan seterusnya itu akhirnya mereka itu melakukan suatu gerakan untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya kita itu dijajah dan harus bangkit untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pasca pecah pemberontakan PKI tahun 1926, pemerintah Hindia Belanda bertindak represif, menekan semua gerakan yang dianggap melakukan tindakan subversif. Pada tahun 1926 ini, ribuan orang yang dianggap kelompok kiri dibuang ke Bovendigul, Papua. Pada tahun 20-an menjelang 30-an adalah semacam reaksi dari konservatif Belanda. Ya? Dan itu bisa dilihat di waktu ada pemberontakan PKI. Ya? Pemberontakan PKI ada banyak orang yang dikirim ke Bovendigul, ya, di Irian. Banyak orang yang bukan komunis, tapi mereka seperti diseret di dalam salah satu represi besar. Meski direpresi, perlawanan para aktivis pergerakan tidak mengendor. Pada tahun 1927 misalnya,
sekelompok aktivis nasionalis yang dipimpin Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Untuk menekan gerakan kemerdekaan ini, rezim kolonial Hindia Belanda bertindak represif. Saat itu, para pemimpin nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir diasingkan. Ketika gerakan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sepertinya kehilangan harapan, pada tahun 1939 Perang Dunia Kedua pecah di Eropa. Tak lama setelah jatuhnya Belanda ke tangan Nazi Jerman, pada awal tahun 1942, militer Jepang yang juga terlibat perang dengan Amerika Serikat dan Inggris menyerbu dan kemudian menduduki Hindia Belanda. Dan tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kekuasaan kepada militer Jepang. Pada hari itu pula, kolonialisme bangsa Eropa di wilayah Nusantara berakhir. Pada menjelang Perang Dunia Kedua, ada semacam twilight zone, ada semacam senja dari zaman kolonial, tapi senja juga untuk pergerakan nasional. Sebab semua 100% merdeka, 100% merdeka ditangkap dan dikirim ke Banda atau dikirim ke Flores atau dikirim ke seperti Syariah ke Bovendigul atau dikirim ke Bengkulu. Ya. Jadi ada semacam represi besar. Belanda seolah-olah bisa menang, tapi itu membuat bahwa waktu Belanda runtuh pada 8 Maret di Kalijati terhadap Jepang, tidak ada di benang otak orang pribumi belas kasihan kepada Belanda. Belanda bisa memberi apa kepada kita. Jadi Belanda bukan orang pencerah, ya. Dan waktu Jepang datang ke sini, ini membuka satu pintu untuk satu dunia baru untuk orang pribumi, dan mereka tidak mau Belanda kembali ke sini. Sistem kolonial tidak adil, ya. Metro TV, knowledge to elevate.